sesi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Okta Supriyaningsih. Isi materi untuk hari ini terkait dengan ekonomi kreatif dan UMKM khususon untuk digital marketing. Kurang lebih 90 menit untuk terkait dengan materi. Semoga bermanfaat dan jangan sampai kalian tertidur untuk hari ini. Bagaimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan mudah-mudahan lebih bersemangat karena tidak terasa sebentar lagi kalian akan terjun ke lapangan, dan khususon ini untuk kebanyakan untuk anak FEBI saja atau ada anak fakultas lain? Ada fakultas lain yang terkait dengan materi tentang UMKM? Rata-rata semuanya, mungkin mudah-mudahan varian ada yang dari FEBI atau yang lainnya ya. Oke, kita langsung ke materi aja teman-teman untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu terkait dengan adanya digital marketing. Recording in progress. Digital marketing, di mana kondisi saat ini di era globalisasi telah menciptakan adanya era digital yang semakin pesat. Nah, penggunaan media digital dalam perdagangan usaha dapat menjual produknya lebih cepat dan dapat adanya biaya operasional termasuk biaya distribusi yang sangat tinggi. Karena memang manfaatnya dari digital marketing itu dia mengurangi untuk adanya biaya distribusi yang lumayan besar. Adapun tantangannya terkait dengan kondisi era digital ini memang karena masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi adanya metode perdagangan yang tadinya dari konvensional menjadi berbasis digital. Kita ketahui bahwa tahun 2020 itu kita sudah mulai di era namanya masuk ke era digital yang semuanya serba online ya kan, dari kuliah online termasuk juga kita mau beli apa-apa serba online karena untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan. Lalu apa sih sebenarnya digital marketing itu? Jadi ada beberapa paparan tentang adanya digital marketing, di mana digital marketing adalah sebuah teknik untuk memasarkan atau mempromosikan jasa, brand, ataupun produk untuk menggunakan media digital ataupun internet. Adapun ada beberapa pembahasan dari berdasarkan pemikir. Yang pertama yaitu dari Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, berpendapat bahwa digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu misalnya adanya blog, lalu adanya website, lalu email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Yang selanjutnya yaitu juga ada pendapat dari Kleins bahwa digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, lalu juga ada ide, ada harganya, terus juga ada promosi dan distribusi, serta secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Jadi memang kalau disederhanakan yaitu pembangunan atau pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Nah, yang terakhir yaitu dari Hedrick Struggle berpendapat bahwa digital marketing itu yaitu perkembangan dunia digital untuk melakukan adanya periklanan
yang tidak digambar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Jadi kita rasakan sudah dari 2020, 2021, 2022, 2023 sampai detik ini yaitu 2025, 2025. Wah, ternyata ada jajan. Yang kita rasakan itu bahwa sangat signifikan. Yang tadinya kita sering ke pasar untuk beli baju misalnya, terus juga kita mau beli makanan itu langsung kita datang ke outletnya. Ternyata Gimana di sih? digital marketing itu ternyata semuanya menggunakan sistem yang sangat mudah gitu. Nah, adapun komponen yang berbentuk strategi digital marketing yang pertama yaitu tahu usaha, artinya apakah bisnis yang dijalankan cocok diadopsi, misalnya pemasaran digital itu seperti misalnya ada media promosinya baik itu online atau pemasaran itu bersifat adanya digital. Nah, yang kedua yaitu takut adanya pesaing. Kalau tahu akan adanya pesaing, artinya bisa kita lihat apakah persaingan itu sama-sama menerapkan adanya pemasaran digital. Kalau terkait dengan adanya tahu persaing ini, memang dia bagaimana sih dalam penerapannya? Penerapan dari pemasaran digital itu sendiri. Baik itu secara strategi pemasarannya yang secara benar, atau dia itu strateginya dengan cara meniru atau modifikasi. Yang ketiga, yaitu tahu pelanggannya. Apa sih kok tahu akan pelanggannya? Karena apa yang pelanggan inginkan, apakah sudah siap dilayani dengan promosi online? Apakah usaha bisa terlibat dalam hubungan yang berkelanjutan? Jadi komponen strategi digital marketing yang ketiga itu kita harus tahu dulu, tahu maunya pelanggan itu apa sih gitu kan. Kita ngikutin dengan adanya tren yang ada di masyarakat gitu kan. Terus apa aja usaha yang terlibat antara hubungan dengan konsumen dan produsen gitu. Termasuk juga nanti dengan pemasok dan sebagainya. Itu juga kita harus tahu. Nah, yang keempat yaitu tahu arah. Tahu arah ini artinya mengetahui apa yang diinginkan, maka arah dan tujuan perusahaan bisa terukur dengan jelas sehingga kemampuan perusahaan terus ditingkatkan. Jadi kita tahu nih arahnya yang kita inginkan seperti apa. Sehingga jenis dan tujuan itu bisa diukur sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Yang kelima, yaitu bagaimana untuk bekerja. Pelaku bisnis bisa mengukur, mengubah, dan memperbaiki karena pemasaran digital adalah proses yang berkelanjutan dan berulang-ulang. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis pemasaran digital. Nah, di sini ada beberapa untuk terkait dengan adanya jenis pemasaran digital. Ada 9. Yang pertama, kita bahas terkait dengan adanya pemasaran internet. Nah, pemasaran internet ini memang lebih menggunakan media elektronik ataupun internet. Yang sudah kita ketahui seperti sekarang ini semuanya menggunakan media elektronik ataupun internet. Kayaknya kalau kita kayak beberapa hari yang lalu itu kita merasakan semuanya mati internet, ya kan? Terus juga mati
mati lampu, sehingga yang berdampak itu sangat vital seperti ojek online, makanan yang serba online, itu semuanya tidak berjalan dengan seperti biasanya gitu. Bahkan mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Nah, yang kedua yaitu pemasaran medsos. Pemasaran medsos ini memang proses untuk meraih kunjungan pengguna internet ke situs tertentu atau perhatian khalayak melalui situs-situs adanya media sosial. Mengapa seperti ini? Karena kita lihat bahwa seperti Instagram ataupun TikTok, ya, itu kan kita bagaimana caranya situs ataupun media sosial itu terima kunjungan yang banyak sehingga orang juga banyak yang follow, orang tertarik dengan apa yang sudah kita lihat. Seperti misalnya yang selanjutnya kita bahas yaitu terkait dengan adanya iklan daring. Iklan daring ini memang lebih kepada pemasaran daring, yaitu iklan internet, iklan digital, ataupun iklan web. Nah, yang keempat adalah pemasaran mesin pencari. Pemasaran mesin pencari ini yaitu pemasaran bisnis yang menggunakan iklan berbayar yang muncul di halaman hasil mencari mesin. Misalnya kita mau lihat cari nih, mau bikin tempe orek misalnya. Kita langsung search aja di handphone, terus kita ketemu biasanya seperti itu. Dan biasanya iklan berbayar itu dia dihitung berdasarkan per detik ataupun per menit atau per jam, tergantung dari kesepakatannya. Yang kelima yaitu pemasaran konten. Nah, ini yang sering kita lihat bahwa pemasaran konten ini bagaimana caranya untuk membuat, menerbitkan, mendistribusikan konten kepada audiens yang ditargetkan secara online. TikTok live misalnya, Instagram juga bisa live, Facebook live dan sebagainya, itu termasuk. Karena itu bisa melihatkan target pasar kita siapa aja gitu. Karena kalau misalnya sudah terkait itu berarti semua kalangan bisa masuk ke dalam tersebut. Yang selanjutnya ada keenam yaitu periklanan seluler, yaitu layanan iklan yang menggunakan adanya media telepon seluler seperti misalnya WhatsApp, gitu kan, di mana dia menggunakan adanya WhatsApp bisnis, sehingga di situ bisa mengiklankan apapun yang ada di produk-produk kita. Selanjutnya yaitu adanya optimalisasi mesin pencari, yaitu meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu. Pemasaran afiliasi, yaitu pemasaran berbasis kinerja dengan memberi penghargaan kepada satu atau lebih afiliasi. Yang terakhir yaitu pemasaran email, yaitu mempromosikan produk atau layanan sambil mengembangkan hubungan calon pelanggan ataupun klien. Oke, selanjutnya ada beberapa macam-macam media digital. Yang pertama yaitu televisi, lalu yang kedua adanya handphone, lalu yang ketiga videotron. Nah, videotron ini pas pada saat kemarin pemilu itu banyak sekali menggunakan adanya videotron. Lalu yang keempat yaitu adanya radio, ada website, ada sosial media, marketplace, email, message, aplikasi, dan sebagainya. Apa saja yang menjadi kelebihan dari media marketing? Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya. Karena kita tidak perlu dengan adanya
menyewa tempat, ya kan? Terus juga nggak perlu kita bawa banyak barang untuk tempat place tempat kita untuk jualan, tidak. Jadi tempatnya semua bisa dibatasi sehingga efisiensi waktu dan biayanya sangat bermanfaat. Terus banyak konten yang menarik. Yang kedua adalah interaktif. Dari efisiensi waktu dan biaya, yang kedua adalah interaktif. Interaktif ini berarti antara si konsumen dan produsen langsung ada komunikasi sehingga bisa memudahkan konsumen untuk mengetahui apa sih kekurangan ataupun lebih kebanyakan kelebihan dari produk tersebut sehingga bisa saling menambahkan wawasan beserta juga menambah keuntungan baik produsen ataupun konsumen. Lalu yang ketiga yaitu kesempatan penetrasi pemasaran yang semakin luas. Yang keempat yaitu banyak konten yang menarik. Lalu yang kelima mudah diukur. Dan yang keenam adalah pemirsa tidak terbatas. Nih. Artinya pemirsa tidak terbatas ini semua orang bisa masuk dari kakek, bisa nonton terkait dengan konten ataupun media yang akan kita share itu, baik nenek, kakek, anak kecil, semua kalangan. Tapi sayangnya di era digital marketing itu atau di media marketing saat ini itu memang untuk yang dijual belikannya itu memang tidak bisa dibatasi gitu. Apa spesifikasi nggak dibolehin dan mana yang nggak yang diperbolehkan dan di mana yang tidak diperbolehkan. Itu sih yang menjadi kendalanya. Nah, oleh karena itu kita juga bahas kendala itu kan berarti terkait dengan adanya kekurangan media marketing. Nah, yang pertama, kalau kekurangan media marketing itu yaitu koneksi internet. Yang tadi saya bahas ketika kita beberapa pekan yang lalu, itu kita mati lampu, udah gitu internet itu juga zero, tidak ada sinyal sama sekali. Artinya banyak bermunculan kasus untuk terkait dengan adanya promosi online. Gitu kan. Yang biasanya kita live TikTok, yang biasanya kita semuanya delivery order, yang biasanya kita itu juga nunggu Gojek online dan sebagainya. Tapi seketika koneksi internetnya itu menjadi nol ataupun menjadi lambat. Sehingga tidak ada pun yang bisa untuk pengunjung atau siapapun itu tidak bisa adanya mengakses adanya konten yang terkait dengan adanya tempat atau jualan kita itu. Maka koneksi internet itu harus stabil. Yang kedua, yaitu adanya masalah pembayaran. Banyak orang yang masih belum mengerti tentang metode pembayaran secara online. Mungkin juga kalau di sekitar kita juga kayak muka ATM aja masih bingung ya kan. Udah gitu. Apalagi kalau kita menggunakan semuanya menggunakan GoPay, Dana, apalagi. Terus e-money ya sehingga memudahkan kita untuk pembayaran secara baik itu online maupun segalanya. Tuh. Maka masalah pembayaran itu masih banyak orang yang belum mengerti tentang seperti itu. Ya mungkin karena masih bawaan lebih baik ini deh, cash aja deh daripada menggunakan media online ribet banget. Padahal masih berpikir seperti itu. Yang ketiga, yaitu kurangnya kepercayaan pengguna karena banyak penipuan. Ya kan? Kurangnya kepercayaan pengguna karena banyaknya penipuan ini dikarenakan adanya kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi dan lainnya. Jadi gini, kalau beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kita mau beli sesuatu itu mungkin bisa aja kena tipu gitu kan. Mau beli baju nggak taunya kualitas bajunya tipis dan sebagainya.
Kalau sekarang itu konsumen lebih cerdas bila dibandingkan dengan konsumen tempo dulu gitu. Kalau tempo dulu nggak ke pasar ya nggak asik gitu kan. Kalau sekarang kalau nggak selancar di handphone menggunakan internet ya scroll 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 mau tidur scroll akhirnya apa tadinya masukin keranjang akhirnya di check out. Kita lihat apanya dulu sih kalau kita ngeliat dari kualitas barangnya. Mungkin kita ngeliat reviewnya dulu, sesudahnya kita ngeliat ratingnya dari produk tersebut gitu kan. Itu salah satunya yang bisa kita menjadi bahan pertimbangan. Oke, digital marketing 2023 atau saat ini juga bisa hampir sama, belum ada perubahan untuk digital marketing 2023 atau 2024 ya, di mana hubungan baik dengan influencer serta historis promosi dari mulut ke mulut telah menjadi salah satu teknik pemasaran yang paling efektif. Yang kedua adalah konten hasil karya sendiri, asli dan spesifik merek. Konten semacam ini dibuat oleh pelanggan sebagai adanya lawan merek. Nah, pengalaman UI atau UX yang ditinggalkan, di mana UI design adalah tampilan produk yang ingin kita perlihatkan, yang dimana visible ataupun bisa dilihat oleh mata. Sedangkan UX adalah berfokus pada proses pembuatan produk hingga mampu mendapatkan pengalaman kemudahan dari user. Lalu, konten kreatif atau konten dinamis adanya keterlibatan. Yang kelima, yaitu adanya kecerdasan buatan robot. Nah, kecerdasan buatan robot. Yang selanjutnya, plafon media sosial. Ada 4. Facebook yang pertama, yaitu layanan jejaring sosial di mana para pengguna dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Mungkin Facebook ini adalah media sosial yang paling lama untuk sekarang ya, yang masih banyak dipakai sama orang-orang meskipun isinya adalah marketplace sekarang. Jarang orang mau bikin status dan sebagainya, tapi kebanyakan sekarang Facebook digunakan untuk sebagai media marketplace atau jual beli. Nah, yang masih orang konstan untuk memakainya adalah Instagram, walaupun juga sudah lumayan cukup lama. Instagram ini adalah sebuah aplikasi di berbagai foto, untuk berbagi foto, terus juga atau video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, video yang berkomentar, bahkan aktivitas di jaring lainnya seperti beriklan. Terus yang ketiga yaitu adalah TikTok, di mana TikTok ini adalah teknik digital marketing yaitu di mana ada iklan, ada storytelling, terus juga ada komedi, terus juga ada diskon, testimoni, tagar, promo, serta teknik baru seperti audio, musik, feedback, dan cashback. TikTok juga pernah dibatasi terkait dengan adanya bisnis online-nya gitu beberapa bulan. Maka dari TikTok ini juga kita banyak informasi terkait dengan adanya iklan, promosi tentang produk yang kita lihat bahwa ada testimoninya juga dari beberapa orang sehingga mungkin konsumen merasa wah ini bener nggak sih produknya.
Akhirnya apa? Karena sudah melihat review, akhirnya apa? Kita tergiur dan akhirnya mau membeli. Yang ke selanjutnya yaitu YouTube. YouTube di sini yaitu sebagai platform yang digunakan untuk memasarkan produk dalam bentuk video untuk mempengaruhi adanya viewers. Ini yang menghasilkan cuan yang lumayan banyak gitu kan. Dari YouTube itu bisa apa aja kita beli gitu. Termasuk TikTok juga seperti itu. Tapi kalau untuk Instagram dan Facebook mungkin nggak terlalu banyak sebanyak dengan adanya YouTube ataupun TikTok ya. YouTube itu memang menjanjikan bisnis yang lumayan lah menurut saya ketika kita bikin konten. Nah, sebelum ada TikTok, YouTube itu yang bikin konten, udah gitu akhirnya menghasilkan uang. Dan YouTuber itu sekarang sudah mulai membuat dua afiliasi gitu, dari YouTube-nya iya, TikTok-nya juga iya, sehingga semuanya bisa menghasilkan uang. Wajar kalau misalnya seorang selebgram itu memiliki uang yang lumayan, karena promosinya juga lumayan untuk di media sosial. Nah, digital marketing konten, di mana digital marketing konten ini adalah sebuah seni berjualan kepada audiens yang menggunakan konten-konten digital sebagai alat utama berjualan, di mana tanpa adanya audiens, maka konten-konten digital itu memang lebih kepada bahwa kita ini sedang berjualan kepada orang gitu loh. Dimana konten digital ini adalah alat utama yang berjualan, misalnya berupa adanya gambar atau foto dua dimensi ataupun video yang berupa dengan adanya konten tersebut. Dimana konten digital itu juga bisa dilakukan secara berkala atau bisa didistribusikan melalui situs web, blog, media sosial, dan mesin pencari yang lain. Jenis konten itu yang pertama yaitu ada teks. Kalau kita bisa lihat nih teks, misalnya konten ini berfokus kepada penulisan dan penyusunan kata-kata yang terstruktur, mulai dari pembuka, isi, penutup yang mana secara tidak sadar, audiens yang membaca ternyata sedang membaca sebuah konten promosi. Misal, nih, ada kata-katanya terkait dengan adanya teks konten. Hei kamu, iya kamu, coba bayangin deh. Coba bayangin kalau kamu pagi ini bisa nyampe kantor lebih cepat. Buka pintu kantor nggak meski agak nundukin kepala, sampai jalan cepet, bisa ngopi atau ngeteh dulu di pantry. Moodnya jadi enak seharian. Then, kalau kata-kata orang, teman-teman di kantor jadi pada nyenengin. Itu kan kerja jadi lebih cepat. Jadi bisa pulang lebih on time deh. Gitu kan. Masih ngebayangin kan? Oke, kita lanjut. Kalau bisa pulang on time, kamu jadi bisa makan malam bareng dengan istri di rumah. Bisa dengerin mereka punya cerita apa hari ini. Si kecil ternyata udah lancar nyanyi satu-satu, aku sayang ibu loh. Bukan. Gak apa-apa deh ayahnya jadi nomor 2, pikiranmu dalam hati.
kamu tahu rasanya ini. Momen ini nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Nggak lama habis itu, kamu bisa tidur dengan senyum, sang istri di sebelahmu juga begitu. Dia bisikin ke kamu kalau dia seneng banget kamu bisa pulang cepat hari ini. Besok paginya, kamu bangun dengan lebih semangat karena dapat energi tambahan entah dari mana. Ajaib, tapi itu nyata. Coba bayangin, kalau tiap hari bisa kayak gini, mari kembali ke kenyataan. Dari tadi belum nyampe penempatan Kuningan juga. Gojekin aja. Ini mungkin lebih kepada konten yang teks yang berwujud untuk mengarah ke Gojek. Promo tentang Gojek. Nah, sedangkan kalau konten yang terkait dengan infografis, nah ini sering banget kita lihat juga kayak di Instagram yang sering kita lihat maupun di Facebook. Infografis ini merupakan jenis konten yang terdiri dari beberapa gambar menjanjikan konten, di mana infografis akan membuat pembaca atau calon klien merasa tidak bosan ketika membaca kontennya. Yang pertama nih yang kita lihat bahwa manfaat buah kurma untuk berbuka puasa. Apa aja? Yang pertama kita lihat yaitu mencukupi kebutuhan nutrisi. Kurma mengandung berbagai vitamin mineral dan nutrisi lain yang bermanfaat untuk kesehatan, ya kan? Mencukupi kebutuhan nutrisi, kurma mengandung berbagai vitamin, mineral, dan nutrisi yang lain bermanfaat untuk kesehatan. Lalu apa lagi? Yaitu meningkatkan adanya kekebalan tubuh. Nah, ternyata di dalam kurma, buah kurma itu mengandung adanya antioksiden yang baik untuk memperkuat adanya sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga yaitu memperlancar adanya aliran darah. Dengan mengkonsumsi kurma, memperlancar aliran darah di tubuh sebab kurma memiliki adanya kandungan vitamin A, B, 2, dan B12. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan adanya energi, di mana kurma mengandung gula alami yang cukup tinggi, baik itu secara glukosa, sukrosa, dan fruktosa, yang dapat mengembalikan sumber tenaga saat melakukan aktivitas. Yang terakhir yaitu menyehatkan sistem pencernaan. Nah, ini yang paling penting karena pada saat di bulan puasa itu kita semua dimakan sehingga mungkin perut ini berpolemik gitu. Sehingga memang kurma itu ada kandungan yang dapat menyehatkan adanya sistem pencernaan. Kurma itu mengandung adanya serat dan asam amino yang dapat membantu proses pencernaan dan memeliharanya. Nah, ini dia dia juga untuk memperlancar adanya pencernaan kita dan memeliharanya. Karena memang pada saat di bulan puasa itu semua apa aja kita makan, sehingga mungkin pencernaan kita itu kaget dengan yang tidaknya terbiasa dengan minuman dingin, udah gitu juga makanan-makanan yang berminyak dan sebagainya, sehingga mungkin kebanyakan kaget perutnya sehingga sakit perut ataupun diare. Bisa dampaknya seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu video. Konten video merupakan sebuah strategi pemasaran yang menggunakan video sebagai format kontennya. Seperti video yang berisi tutorial, terus juga ada review, tips, dan triks mengenai
suatu produk ataupun jasa yang kamu tawarkan. Nah, konten video merupakan sebuah strategi yang terkait dengan adanya review, tips, trik. Nah, itu mungkin lebih kepada TikTok dan Instagram. Itu kan terkait bisa aja tentang adanya produk maupun jasa yang kalian tawarkan kepada konsumen. Maka agar menghasilkan video yang mampu menarik perhatian para calon kliennya, ada 5 cara mudah membuat adanya video marketing. Yang pertama yaitu evaluasi konten yang kamu butuhkan. Jadi dievaluasi dulu untuk konten yang akan kamu butuhin ini apa saja. Lalu yang kedua yaitu buat rancangan videonya. Jadi mulai dirancang dulu, kita rencanain video apa yang akan kita buat. Tuh dirancang dulu, udah gitu baru nanti adanya rekam dan syuting video kamu. Karena memang tanpa adanya rencana atau rancangan, maka belum tentu bisa adanya rekaman dan syuting video yang hasilnya bagus. Gitu. Sudah direkam dan syuting video kamu, baru nanti kita lakukan SEO video. Baru nanti yang terakhir adalah pilih tempat pemasaran video yang tepat. Kalau sekarang ini orang-orang lebih banyak untuk promo ya di video TikTok ya, karena lebih cepat orang memakai semuanya menggunakan bisa scroll TikTok dengan gampangnya sehingga bikin konten-konten yang menurut saya untuk kebanyakan ya masih rada unik-unik gitu kan. Baik itu dia mempromosikan barang ataupun misalnya juga jasa ataupun mempromosikan yang lainnya gitu. Nah, kalau tadi yang selanjutnya video lagi, yang selanjutnya adalah audio. Audio ini yaitu merupakan konten yang berupa rekaman suara yang membahas berbagai topik dan dapat didengarkan oleh banyak orang. Di mana audio ini memang lebih kepada rekaman suara seperti podcast lah gitu kan. Kalian bisa membuat topik apa nih, misalnya strategi marketing ataupun apa yang terkait dengan adanya topik gitu, banyak topiknya, atau misalnya ta'aruf atau apa yang gitu yang terkait dengan adanya pembahasan itu sendiri. Sehingga banyak nanti orang-orang yang mendengarkan. Yang pertama yaitu tips membuat konten audio. Tentukan dulu satu topik yang ingin dibahas itu apa. Terus gunakan mikrofon untuk memperjelas adanya suara. Terus perhatikan durasi audio agar tidak terlalu lama gitu. Jadi kadang orang-orang itu gak mau ngedengerin adanya audio yang terlalu lama. Contoh kalau kita mendengarkan podcast itu paling kita cuma pengen dengerin cuma sampai 15 menit. Kalau sudah berjam-jam ini apaan gitu podcastnya. Mungkin nggak seru gitu kan. Lalu yang keempat yaitu gunakan aplikasi editing audio untuk menghasilkan konten yang lebih menarik seperti Adobe Audition, Audacity atau Reaper. Nah, yang selanjutnya tentang adanya jenis konten yaitu desain. Nah, desain ini sangat penting teman-teman karena looks yang pertama kita lihat adalah desain produk dulu nih. Di mana proses perencanaan atau perancangan suatu gambar, terus adanya caption, ornamen yang menjadi satu kesatuan sehingga memiliki fungsi yang memiliki nilai keindahan dan berguna bagi manusia. Tuh. Nah, desain ini memang kita rancang, gambar apanya seperti apa sih?
karena disesuaikan dengan karakter dari produk itu sendiri, baru nanti ada captionnya serta ornamen yang bisa menambah nilai keindahan dari produk tersebut. Nah, apa aja yang menjadi tips konten audio? Yang pertama yaitu tentukan satu topik yang ingin dibahas. Oh, sorry, desain. Kalau soal desain berarti yang kita tentukan yaitu gambarnya seperti apa. Terus captionnya yang pengen diingat-ingat sama si konsumen itu apa. Terus dari segi nilai keindahan atau nilai seninya seperti apa. Mungkin dari gambarnya, dari warnanya, dari jenis tulisannya. Itu yang termasuk dengan adanya perencanaan desain. Konsep digital marketing. Konsep digital marketing ini yang pertama adalah informatif. Informatif artinya konten terbaik sebagai promosi seperti halnya informasi trik dan juga tips untuk infografis, how to hingga studi kasusnya. Jadi dia memberikan informasi yang lebih akurat, baik itu triks ataupun tips dan sebagainya, atau kasus yang terjadi. Kalau terkait dengan adanya konsep digital yang kedua, yaitu adanya edukatif. Kalau edukatif berarti dia adalah jenis seperti memberikan adanya tips, cara, terus bagaimana, terus bagaimana, pengertian, dan apapun yang berkaitan dengan tema bisnis saudara. Jadi edukatif ini mungkin lebih tepatnya memberikan informasi yang lebih deskriptif gitu kan, bagaimana caranya, terus ada juga deskriptif, ini produk adalah bla 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 bla, manfaatnya gitu kan. Itu yang terkait dengan adanya edukatif. Yang selanjutnya yaitu interaktif, yaitu melakukan adanya polling atau diskusi ataupun juga mengisi blank yang pasti akan jauh lebih menarik, bisa diberikan adanya giveaway. Nah, interaktif ini misalnya kita melakukan adanya live kepada konsumen, sehingga misal pertama atau 10 orang pertama itu mendapatkan giveaway. Ataupun mendapat potongan harga yang berupa hadiah atau dan sebagainya. Interaktif. Lalu yang keempat yaitu hiburan. Hiburan ini lebih kepada coba untuk berpikir untuk meningkatkan eksistensi online shopnya. Gimana sih caranya kita berpikir untuk eksistensi online shop? Anda bisa mempostingkannya dengan hiburan ataupun komedi, misal melakukan adanya parodi-parodi untuk adanya bisnis online kalian yang lebih lucu. Kan?
Lalu yang selanjutnya yaitu inspiratif atau inspirasi, yaitu terkait dengan adanya cuplikan kisah, inspiratif ataupun fakta-fakta unik yang nanti akan membuat orang tertarik. Nah, ini berarti kita memberikan kisah atau fakta-fakta unik kepada konsumen supaya orang-orang itu lebih menarik dengan adanya konten yang kita buat gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah promosi. Yang terakhir ini materi yang terakhir yaitu terkait dengan adanya promosi. Ini mungkin saya lebih cepat ya teman-teman karena mengingat mau habis waktunya. Yaitu promosi yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam promosi, di mana beberapa di antaranya adalah kuis ataupun voucher, call to action, hingga testimoni. Promosi ini memang yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam promosi, beberapa di antaranya yaitu seperti adanya kuis, voucher, call to action email, hingga testimoni. Nah, yang ini yang sering kita lihat itu biasanya mungkin lebih kepada di televisi yang menggunakan kuis ataupun radio yang menggunakan kuis, sehingga di sini juga sebagai salah satu ajang promosi untuk terkait dengan produk kita dengan menggunakan gift ataupun hadiah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang menjadi materi untuk hari ini terkait dengan digital marketing. Ada yang ingin ditanyakan? Saya buka. Masih ada kurang lebih 12 menit lagi untuk kita interaktif yang terkait dengan adanya digital marketing. Dipersilakan. Karena memang nanti kalian pada saat di KKN itu kalian setidaknya memberikan edukasi tentang produk yang ada di sana, yang ada di berbagai daerah KKN, misalnya daerah Lampung Barat misalnya, itu kan kebanyakan produk-produk kopi ya kan, terus banyak yang terkait dengan kopi ya, semuanya bisa dipromosikan, bukan hanya terkait dengan penjualannya secara offline aja, gimana caranya kita nanti kalian membantu menjual produknya itu dengan adanya plafon digital. Baik nanti kalian bikinin berupa akun Facebooknya atau akun Instagramnya lebih diperbaiki lagi, didata lagi sehingga lebih indah lagi. Jadi nanti banyak orang yang datang untuk melihat produk yang kalian ataupun tempat yang kalian lakukan itu kalian bantu untuk promosikan di di Instagram tersebut. Atau kalian bikin konten yang lain seperti misalnya di YouTube ataupun di TikTok bikin parodi yang lucu, tapi arahnya adalah tetap untuk promosi menggunakan media digital tersebut.
Ada yang ingin menanyakan terkait ini? Materinya? Masih ada waktu 9 menit lagi kita untuk interaktif, tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Dari 251 mahasiswa yang saya lihat di sini, ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti kalian pada saat di lapangan, bagaimana caranya buat iklan, baik itu offline maupun online, itu semenarik mungkin. Karena digital marketing ini bukan hanya kita ngebahas cuma untuk dunia digitalnya aja gitu kan, tapi dari segi desain dan sebagainya, sehingga orang-orang itu bisa menarik apa yang kita jual gitu. Bukan hanya tentang rasanya aja gitu, tapi juga tentang desain produknya, terus gimana cara memasarkannya, terus bagaimana cara dari segi harganya itu kan mungkin lebih banyak tricks and apa sih wawasan kita untuk nanti lebih kepada memudahkan masyarakat desa tersebut untuk mengenal adanya digital marketing. Sehingga kalau yang di desa-desa itu memberikan edukasi bahwa dunia digital marketing itu bukan hal yang apa sih yang menurut kita tuh bukan hal yang aneh gitu kan, kalau masih awam gitu, kayak misalnya untuk membayar pakai dana untuk atau kita mempromosikan dengan sesuatu dengan uh, Instagram ataupun TikTok dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa sih sekarang mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan sesuatu yang bisa di-share dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat gitu kan. Karena PR-nya itu nanti di desa-desa kalian ngasih pengertian, nanti kami bantu untuk mempromosi bantu untuk adanya bikin produk satu barang gitu. Dannya nanti dibantu untuk memasarkannya gitu kan. Tapi edukasi tentang digital marketing ini nggak semudah yang kalian bayangkan akan semuanya diaplikasikan gitu kan. Maka lebih baiknya kalian nanti memberikan materi yang mungkin lebih ringan lagi sehingga memudahkan untuk masyarakat memahami apa yang kalian sampaikan nantinya gitu. Oke, semoga nanti pada saat KKN terkait dengan ekonomi kreatif dan UMKM ini adalah jantungnya kalau menurut saya, karena ini adalah penggerak ekonomi terutama di masyarakat pedesaan. Kalau pendapatan ekonomi kreatif dari masyarakatnya itu baik, artinya juga perekonomian dari perekonomiannya juga lebih meningkat gitu kan dari masyarakatnya. Pendapatan daerahnya pun meningkat sehingga memungkinkan untuk mengurangi adanya pengangguran. Sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Maka banyak sekarang konten-konten kreator yang bermunculan baik itu di desa ataupun di pelosok-pelosok yang lebih terkenal dibanding dengan kita. Ternyata malah di masyarakat secara umum, secara di bawah garis kemiskinan misalnya, justru mereka lebih kreatif bila dibandingkan dengan kita gitu yang ada di kota. Jadi kreatifnya banyak banget gitu, bahkan mungkin unik-unik yang nggak mungkin kita pikirin malah mereka pikirkan dan akhirnya viral dan itu malah bisa menghasilkan
uang gitu. Nah, semoga nanti kalian pada saat di lapangan itu bisa lebih bermanfaat dan bisa memberikan wawasan yang lebih banyak lagi tentang adanya dunia marketing atau tentang UMKM ini. Sehingga mungkin nanti kalian bisa lebih memicu daya kreatif dari masyarakat tersebut, memberikan edukasi yang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang adanya digital marketing, teman-teman? Kalau tidak ada, ini kita sebentar lagi mungkin mau sholat Jumat juga. Masih ada waktu 30 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ada pertanyaan? Saya minta 3 pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, mari kita lafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya masih ada 2 sesi lagi nanti di siang hari. Jangan lupa jam 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Miftahul Rosada kenapa ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada absennya nggak sih?